Oh gitu, ya. Memang itu dulu salah satu program beliau ketika menjabat menjadi Bupati Klaten dengan program bantuan angkringan itu yang ternyata sekarang ini jadi ya istilahnya sudah di mana-mana ini Bapak Indonesia hampir semua adalah pedagang angkringan yang berasal dari Klaten dan terkenal kalau angkringan atau H itu berarti dari Klaten Bayat. Itu memang salah satu program beliaunya. Yeah. Dan ada juga ini Pak Dawet dulu. Jadi diberikan pelatihan dari Kabupaten Klaten, pelatihan untuk membuat dawet, kemudian diberi seperangkat alat, kemudian ya menyebar ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah banyak yang sukses Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan tokoh muda sebenarnya, ya, Bapak Hamenang Wajar Ismoyo, betul ya namanya ya, Mas ya, ya, panggilannya Mas Menopo, Mas Hamenang, ya, Mas Hamenang ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Mas Hamenang? Alhamdulillah saya Pak. Ini luar biasa, Ketua DPRD, tapi usianya masih 32 tahun kira-kira ya? Kita ngelakuin 32 tahun. Luar biasa saya kira. Saya lihat kira-kira 32 lah. Ya, saya juga ingat dulu Pak Narno jadi bupati pertama kali, ya kira-kira usianya segitu itu. Gila, sekitar ngelakuin 32 tahun beliau. Dan waktu itu bupati termuda waktu itu. Iya, makanya. Jadi penjenengan masa depan politiknya masih panjang. Ya. Baik, Mas Hamenang, saya ingin mengajak, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat karena ini adalah Januari ini ulang tahun PDIP ya. Angka 48. Ya, jadi mudah-mudahan sekarang sudah muncul kader-kader muda ya. Dan di pilkada juga banyak mendominasi, termasuk di Klaten. Seloraya alhamdulillah cukup baik. Sekarang pilkada sudah selesai, Ibu Sri Mulyani sudah terpilih kembali dengan Pak Yoga Hardaya ya. Nah sekarang PDIP sebagai leader koalisi, kira-kira apa yang diharapkan yang harus dilakukan Bu Sri Mulyani dengan Pak Yoga Hardaya ke depan ini? Luar biasa sekali karena pada periode ini kalau sudut pandang kami sebagai legislatif di pilkada kemarin itu ada koalisi besar dan itu menurut saya sangat menguntungkan bagi Bu Haja Sri Mulyani dan Pak Yoga karena seperti kita ketahui di Kabupaten Klaten dari 50 anggota DPRD ini PDI memiliki 19 kursi Bapak dan Golkar 7 kursi sehingga berbicara berkaitan dengan kekuatan politik itu akan luar biasa di DPRD legislatif sehingga kebijakan-kebijakan nanti beliaunya ke depan bisa terakomodir dengan baik. Terkait dengan apa yang harus dilakukan memang tentu saja ada beberapa PR Pak. Di Kabupaten Klaten ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang ke depan harus disikapi bersama dan yang paling jelas, yang paling utama dan dirasakan seluruh daerah di Indonesia juga di dunia adalah COVID-19 ini yang sampai hari ini ternyata belum
selesai dan ternyata dampaknya luar biasa sekali Bapak, tidak hanya berkaitan dengan kesehatan namun juga perekonomian yang sangat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, saya kira tidak hanya lapisan di bawah tapi juga sampai yang di atas. Nah itu memang PR kita bersama ke depan Bapak. Ya. Apalagi Klaten ya, ini pusat UMKM kalau tidak salah itu ya. Jadi memang di 2019 kemarin itu sampai Ibu Bupati itu Bu Haja Sri Mulyani mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional yaitu pembina BUMDes terbaik se-Indonesia. Artinya memang ya UMKM ini yang di desa ini sebenarnya sudah didorong dengan luar biasa. Dari 401 desa itu kita sudah ada kurang lebih sekitar 280 atau 290-an BUMDes yang ada UMKM-nya yang sudah luar biasa. Ya gara-gara pandemi harus drop, sehingga nanti ya PR ke depan ya untuk meningkatkan perekonomian lebih cepat setelah pandemi ini harus kita pikirkan bersama-sama, terutama Bupati sebagai leadernya di Kabupaten Klaten bersama Pak Yoga dan juga rekan-rekan eksekutif. Ya, Mas Hamenan, walaupun sama-sama kena pandemi, mungkin Klaten kan basis tadi ya, BUMDesnya juga cukup kuat ya, UMKM-nya juga cukup kuat. Mungkin masih relatif lebih baik dibanding dengan daerah-daerah lain. Saya rasa mungkin bicara baik atau tidak itu juga mungkin ada indikator-indikator Bapak. Kalau melihat fenomena COVID ini sepertinya UMKM itu memang bergeser. Artinya mungkin kalau yang berbasis UMKM ini adalah jualnya kuliner, mereka masih bisa bertahan dengan cara berjualan secara online Bapak, baik melalui GrabFood, GoFood maupun aplikasi yang lain. Namun yang UMKM dalam hal ini misalnya pengelolaan kepariwisataan di tingkat desa itu karena memang COVID ini dilarang berkumpul sehingga tidak bisa membuka objek wisata, tentu omsetnya terjun gratis dan untuk operasional saja masih kesulitan gitu. Ya. Selain BUMDes ini selain wisata, kemudian kuliner, apalagi biasanya di Klaten, Pak? Memang yang paling umum dan paling mendasar itu biasanya simpan pinjam. Di hampir setiap BUMDes itu ada subnya yaitu yang bergerak di bidang simpan pinjam. Nah, sementara simpan pinjam ini juga masalah lagi Bapak, karena kebanyakan ini konsumennya adalah juga pedagang-pedagang kecil. Nah, ketika hal seperti ini terjadi kan mereka juga tidak bisa istilahnya berkegiatan secara normal yang kemudian ya perekonomiannya kurang baik sehingga angsurannya mohon maaf jadi terhambat. Nah itu ya simpan pinjam ya menjadi sebagian macet Bapak seperti itu. Jadi lebih banyak pinjamnya daripada simpannya ya. Dan tidak bisa berputar sementara ini ya. Bahkan tidak hanya yang ada di tingkat desa, mungkin bahkan bank-bank yang besar tingkat nasional pun juga mulai agak kerepotan juga. Ada kemarin ya seorang bisnismen gitu ya, artinya saya lupa Kadin atau apa gitu. Mereka mengatakan walaupun pandemi tapi bisnis yang berhubungan dengan masalah pokok misalnya makan itu tetap saja nggak akan berhenti menurut dia. Pokoknya asal situ. Nah, Klaten ini kan terkenal juga penghasil beras yang cukup potensial gitu. Kalau pertanian gimana Pak? Memang leres yang panjenengan, memang Klaten seperti yang kita tahu bersama salah satu penyangga pangan Jawa Tengah dan memang dulu terkenal dengan beras rojo lele Delanggu, Pak. Ya, memang sekarang ini yang itu sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dan alhamdulillah Ibu Bupati beserta jajaran ini mengembangkan 2 varietas baru Pak, lebih bagus lagi dari rojo lele yaitu yang bernama Srino dan Srinas. Nah, ini yang baru dikembangkan dan nanti akan dipus ke BUMDes di desa-desa di seluruh Kabupaten Klaten yang memang memiliki yang berkaitan usahanya dengan pertanian dan kita sedang mendorong ke arah situ dan nanti sehingga masalah pemasaran itu yang biasanya menjadi masalah namun juga memang banyak tantangan karena memang saat ini lagi-lagi berbicara masalah pertanian itu
bicara masalah lahan atau sawah lestari itu berbenturan dengan masalah yang lain yang sebenarnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu industri, Bapak. Ya, itu yang memang harus kita bikin balance. Pertanian tetap jalan, namun perkembangan Klaten berkaitan dengan industri juga bisa tetap berkembang sehingga tidak kalah dengan kota kabupaten yang bersebelahan. Seperti itu. Ya, itu terjadi di mana-mana. Tarik-menarik antara industri dan pertanian. Kalau di Klaten yang dikembangkan industri apa, Mas Hamenang? Jadi kalau bicara industri kita sebenarnya sangat diuntungkan, Bapak. Jadi dengan adanya Jogja dan Solo sebagai kota besar, kemudian ada 2 bandara, bahkan sekarang 3 bandara, seolah-olah kita kan memiliki 3 bandara ini, Bapak. Ya, iya. Dan juga dengan adanya ini mau nanti tol, sehingga saya rasa segala macam industri bisa masuk di Kabupaten Klaten karena bicara akses ada, masalah transportasi udara ada, tidak jauh. Ya tinggal bagaimana kita itu tadi pinter-pinter mengatur nanti di perda kita RT RW ini untuk kawasan industri bisa maksimal, namun tidak juga meninggalkan kekuatan tersebut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pertanian, sawah lestari ya juga harus tetap dijaga kan. Ya itu memang tidak mudah, tapi memang ya ini harus kita lakukan bersama. Kalau yang sudah masuk sekarang industrinya apa? Banyak ini. Kalau yang besar seperti kita tahu bersama, kita ada PT Tirta Investama, di mana produknya adalah Aqua, Bapak. Ya. Nah, mungkin kalau penjenengan berkeliling di Indonesia, banyak sekali produk Aqua yang penjenengan baca berasal dari Klaten, PT Tirta Investama. Kemudian yang kedua ada juga banyak sekali, macam-macam, Bapak. Aqua itu air mineral ya? Iya. Air mineral Aqua itu, Bapak, ada di Klaten. Karena kan memang kami ini memiliki salah satu sumber daya alam yang luar biasa adalah air. Ya. Di mana Ponggok dan sekitarnya itu airnya luar biasa, Bapak. Sampai ada candaan kalau Aqua itu air ambilnya di daerah Klaten, kalau untuk warga Ponggok dan sekitarnya air Aqua itu cuma buat mandi, Bapak. Karena objek wisata Ponggok kebetulan juga dan Cokro itu kan di sekitar Aqua tersebut. Nah, di samping pertanian, kemudian kalau nggak salah dulu industri logam ada juga di Klaten, masih ada Pak? Ada, Bapak, ada. Itu di sekitar Ceper. Jadi memang Klaten ini sangat beragam, Bapak. Ada tadi yang saya matur di depan, kemudian ada cor logam di Ceper, di sekitar Batur, ada juga industri kayu, mebel, Bapak, banyak juga. Sebentar lagi akan ada jalan tol ya, Solo Jogja yang lewat Klaten. Ya, jadi Klaten ini luar biasa, dilewati tol, dekat dengan 3 bandara, dilewati kereta, kereta api juga berhenti di Klaten. Ya, jadi kereta api juga berhenti di Klaten ya? Alhamdulillah kereta api juga berhenti di Klaten, makanya ya kita luar biasa. Ke depan harus pandai-pandai memanfaatkan hal tersebut dengan keuntungan tersebut. Lalu program-program apa, pokok apa yang sudah direncanakan oleh Bu Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ini? Jadi memang kalau sepintas baca visi misi beliau berdua, itu kan melanjutkan visi misi Bupati yang di sebelumnya kemarin, yaitu maju, mandiri, berdaya saing. Karena Klaten alhamdulillah sekarang sudah cukup berdaya saing dengan berbagai prestasi yang didapatkan, kemudian dilanjutkan menjadi visi misinya maju, mandiri, sejahtera. Nah, artinya kata sejahtera di sini adalah kita mulai masuk kepada tadi seperti yang kita sudah obrolkan di depan berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia pekerjaan. Artinya lagi-lagi kita dasar ngomong berkaitan dengan tata ruang dulu, Bapak, karena semua berawal dari situ. Kita harus menata betul kawasan industri kita dengan baik dan benar. Di sisi yang lain, tadi saya matur, karena kita ini memang kawasan pertanian juga, bagaimana kita push ke depan
hasil-hasil produksi dari pertanian kami ini bisa tetap menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah yang ujung-ujungnya ya juga berimbas pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten. Ya. Mas Hamenang, saya dulu pernah ketemu Pak Narno. Beliau mengatakan bahwa Klaten juga mengembangkan pendidikan ya, pendidikan tinggi kalau tidak salah. Jadi memang di Klaten ini ada beberapa universitas Bapak, baik yang sudah cukup besar itu Universitas Widya Dharma, kemudian ada juga beberapa kampus-kampus kesehatan. Namun selain itu juga tadi yang ada yang dikatakan jenengan ada yang berkaitan dengan Poltekkes di Corlogam itu. Dan yang terbaru ini memang keluarga besarnya Bapak Haji Sunarno ini mengembangkan juga katanya mau juga bikin kampus di kawasan Bayat Ngerangan, nanti kampus kewirausahaan yang akan mencetak wirausaha muda dari Kabupaten Klaten agar bisa menasional dan mendunia. Ya. Jadi Pak Narno juga pernah cerita bahwa semua pedagang angkringan itu dikirim dari Klaten ke seluruh Indonesia. Oh gitu, ya. Memang itu dulu salah satu program beliau ketika menjabat menjadi Bupati Klaten dengan program bantuan angkringan itu yang ternyata sekarang ini jadi ya istilahnya sudah di mana-mana ini Bapak Indonesia hampir semua adalah pedagang angkringan yang berasal dari Klaten dan terkenal kalau angkringan atau itu berarti dari Klaten Bayat. Itu memang salah satu program beliau ya. Yeah. Dan ada juga ini Pak Dawet dulu. Jadi diberikan pelatihan dari Kabupaten Klaten, pelatihan untuk membuat dawet, kemudian diberi seperangkat alat, kemudian ya menyebar ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah banyak yang sukses Bapak. Ya, jadi itu salah satu pertahanan ekonomi UMKM itu tadi ya itu. Betul. Dan kadang kan mungkin kita berpikir angkringan itu seberapa. Ternyata luar biasa Bapak. Yeah. Saya melihat sendiri di kawasan Bayat itu perekonomian mereka luar biasa. Merantau usahanya apa Pak? Merantau usahanya apa? Jualan dawet. Tapi ternyata rumahnya juga tingkat Bapak. Alhamdulillah. Artinya kita tidak bisa meremehkan UMKM. Apapun usaha UMKM itu ternyata kalau pandai untuk mengembangkan, pandai untuk memanajemen keuangannya juga luar biasa sih. Iya. Mas Hamenang, dulu latar belakang sekolahnya apa penjenengan? Saya S1 Ilmu Komunikasi Bapak. Oh ya, jadi saya kan baca riwayatnya pernah bekerja di televisi gitu. Di Trans 7 Bapak. Oh ya, jadi sekarang menjadi modal untuk berpolitik ya? Ya kebetulan di kampus kan dulu fakultasnya sospol, kami ambil ilmu komunikasi, jadi dasar-dasar politik kami dapat dan memang ya yang lebih besar pengalaman karena keluarga kami memang sebelumnya sudah ada yang di politik sehingga ya sudah seperti kehidupan sehari-hari, makanan sehari-hari Bapak. Cuman dulu belum ada ketertarikan di dunia politik. Baik, Mas Hamenang. Sekarang apalagi yang kira-kira akan diharapkan atau kalau karena PDIP ya akan ditugaskan kepada kader yang terpilih menjadi bupati ini? Ya memang seperti yang kita tahu bersama, PDI Perjuangan kan memang identik dengan jargon partai wong cilik Bapak dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Pak Narno di periode sebelumnya dan sekarang dilanjutkan Ibu Bupati, sehingga program-program kami yang memang menyasarnya ke masyarakat paling banyak yang lapisan bawah seperti tadi program-program UMKM, kemudian menimbulkan investasi agar pengusaha-pengusaha bisa masuk sehingga membuat industri di sini dan menyerap banyak karyawan. Namun memang bicara potensi di Kabupaten Klaten ini sebenarnya memang luar biasa Bapak. Tadi saya matur di sini kita secara tidak langsung dalam tanda kutip memiliki 3 bandara dan juga jalan tol ini sebenarnya kita ada potensi lain Bapak.
pariwisata yang ke depan mungkin bisa kita proyeksikan untuk sebagai salah satu. Jadi tadi saya matur berkaitan dengan potensi di Kabupaten Klaten kan karena memang kita dalam tanda kutip memiliki 3 bandara dan juga tadi jalan di KG, kita punya lintasan perkeretaan yang juga mampir di Klaten, singgah di Klaten, dan juga tambah lagi ini nanti ada exit tol, 2 exit tol di Kabupaten Klaten, Jogja Solo. Makanya saya merasa memang ya kepariwisataan harus semakin ditingkatkan karena itu menimbulkan dampak yang luar biasa, multiple efek ke masyarakat dan juga PAD Kabupaten Klaten. Dan memang iklim pariwisata kita berkembang dengan pesat, Bapak. Memang dengan mercusuar beberapa waktu lalu dengan adanya BUMDes Ponggok yang berhasil dengan objek wisata snorkeling, air tawarnya itu kemudian akhirnya merembet di mana-mana, membuat potensi-potensi wisata yang ada di daerah masing-masing kemudian dikembangkan dan berbeda-beda, beragam, jadi tidak hanya satu macam, sehingga itu menurut saya adalah kekuatan yang luar biasa yang ke depan bisa kita kembangkan bersama, kita jual bersama dalam tanda kutip untuk bisa menarik wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Jadi konsepnya seperti desa wisata gitu Mas Gamonang? Kebanyakan di Klaten desa wisata dan desa wisata itu di bawah naungan BUMDes di desa masing-masing tersebut. Jadi memang muaranya adalah BUMDes. Di bawah BUMDes itu nanti ada sub-sub usaha unit yang tergantung dari istilahnya potensi di desa masing-masing tersebut. Ya. Saya sudah bicara dengan pengurus ASITA, Asosiasi Perjalanan Wisata. Mereka mengatakan bahwa ini desa-desa wisata sudah dilirik oleh turis asing. Jadi ada turis-turis Singapura dan Malaysia itu yang khusus pengen melihat desa wisata. Cuma sayang terputus karena pandemi ini. Leres Bapak, leres. Memang sebenarnya sudah luar biasa kami bersama-sama bekerja sama baik di legislatif, eksekutif maupun teman-teman stakeholder di pariwisataan untuk bagaimana membranding dan juga menjual wisata Kabupaten Klaten ini. Awalnya dulu kan masih berada di sekitar Jogja dan Solo. Kami berusaha menarik dari Prambanan ke Maosan, kemudian kita tawarkan Sojiwan dan bergerak. Kemudian yang dari Ponggok juga kita bawa ke yang lain sampai dengan Bayat. Kita punya beberapa objek wisata, Bukit Cinta, Rawon dan segala macam itu. Namun ya baru persiapan, mulai jalan, bahkan kita sempat launching yang Bukit Sedoguro di atas Rawojombor itu sudah booming 2020 pandeminya. Bagaimana lagi? Harus seperti itu, Bapak. Baik, Mas Gamonang, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan baik kepada Bupati dan Wakil Bupati yang akan segera dilantik maupun kepada masyarakat Klaten. Monggo silakan. Yang pertama sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Ibu Haja Sri Mulyani dan Bapak Haji Hardaya yang telah diberikan amanah oleh warga masyarakat Kabupaten Klaten untuk memimpin Klaten hingga 2024 mendatang. Tentu harapan kami ya semoga dalam memimpin penjenengan semua lancar memimpin Kabupaten Klaten, kemudian terjadi kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif dan stakeholder yang lain sehingga Kabupaten Klaten sesuai dengan misi beliau Bupati dan Wakil Bupati maju mandiri sejahtera dapat kita implementasikan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten ke depan. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat Kabupaten Klaten memang ini masih masa pandemi. Tidak hanya warga Klaten saja yang terdampak, tidak hanya seluruh warga masyarakat di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Maka dari itu ini dibutuhkan kerjasama semuanya agar semua menaati protokol kesehatan. Memang harus kita kemana-mana pakai masker dahulu, kita harus rajin-rajin cuci tangan dahulu, kita harus jujur terhadap diri sendiri dan warga masyarakat yang lain. Kita sudah kontak dengan siapa kan, kalau ada gejala untuk segera lapor kepada gugus tugas tingkat RT RW terdekat ataupun puskesmas sehingga tidak terjadi klaster bila mana ternyata memang positif. Dan jangan takut kalau memang Anda positif karena data membuktikan bahwasanya memang jumlah pasien yang sembuh dari COVID itu jauh lebih banyak daripada yang kurang beruntung. Artinya jangan takut, jangan menyembunyikan. Justru itu adalah hal yang tidak baik. Mending jujur saja, kemudian melakukan swab kalau memang positif, biar segera bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Terakhir, semoga pandemi ini segera berakhir, Bapak, dan kita semua bisa berkegiatan normal kembali, sehingga Kabupaten Klaten khususnya bisa
langsung melesat untuk menjadi Kabupaten Klaten yang keren, yang bersinar seperti tagline kami, dan juga Indonesia bisa segera maju lagi. Ya. Terima kasih sekali Mas Hamenang Wajar Ismoyo, tokoh muda, Ketua DPRD Klaten. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan berjalan dengan lancar, perekonomian, pertanian, UMKM, wisata, semua jalan dengan baik dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Terima kasih. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.